Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya. Walaupun begitu, karena kita masih berada pada masa pandemi, jadi Ibu himbau kepada anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, tetap selalu mencuci tangan, tidak lupa memakai masker, jaga jarak, dan jangan bepergian jika tidak penting. Kita memulai pembelajaran hari ini seperti biasa, supaya kegiatan kita berjalan lancar. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Ketua kelas Ani, silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Gurunya, siap gerak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa hari ini anak-anak yang tidak masuk. Ada? Tidak. Hadir semua. Baik, ya baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siap untuk belajar hari ini? Sudah bawa alat-alat belajarnya? Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita seperti biasa akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu supaya menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Lagunya adalah Satu Nusa, Satu Bangsa. Baik, kita mulai ya. Kita nyanyi bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya, utuh selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, untuk materi hari ini, sebelum kita bahas, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak tentang materi minggu lalu. Siapa yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Sistem ekspresi. Nah, kalian masih ingat apa saja yang termasuk ke dalam sistem ekspresi? Ginjal, hati,
paru-paru dan kulit. Iya, ternyata masih ingat ya. Jadi ada 4 organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi. Baik. Sekarang Ibu akan menampilkan video kira-kira apa isi yang ada pada video tersebut. Nah, coba dilihat videonya itu kira-kira video tentang apa ya? Ya. Tentang apa? Tentang apa, Denis? Oh, penyakit ginjal. Nah, kira-kira dia sedang apa ya? Anis? Kira-kira dia sedang melakukan apa tuh? Kenapa? Ada yang lain? Kira-kira dia sedang apa? Cuci darah. Kalau cuci darah itu biasanya yang kena gangguan apa? Ginjal ya. Ginjal fungsinya salah satunya adalah menyaring darah. Betul. Nah, Ibu juga ada gambar yang lain. Nah, Ibu juga sama hasilnya sama seperti yang tadi. Nah, berkaitan dengan video yang Ibu tampilkan tadi dengan pelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mempelajari materi hari ini dari PowerPoint dan modul serta video, anak-anak akan mampu mengidentifikasi macam-macam gangguan pada sistem ekskresi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua diharapkan nanti melalui diskusi dan percobaan uji urin, anak-anak mampu menganalisis gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi. Setelah melakukan percobaan nanti, yang ketiga diharapkan anak mampu membuat poster tentang gangguan sistem ekskresi. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang kedua, menganalisis penyakit pada sistem ekskresi. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu untuk membuat poster tentang bagaimana upaya mengatasi penyakit pada sistem ekskresi. Nah, 3 pembelajaran kita itu, jadi kita fokus pada yang 3 tadi ya. Nah, selama pembelajaran kalian akan Ibu nilai. Jadi ada 3 kategori penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Sikap adalah kalian tunjukkan selama proses pembelajaran. Kemudian kalau pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan tes atau evaluasi, ya. Kemudian yang ketiga, Ibu akan menilai produk yang kalian buat pada hari ini, yaitu sebuah poster yang berisi tentang upaya pencegahan atau mengobati sistem ekskresi. Itu ya. Jadi kuharapkan keaktifannya pada pembelajaran hari ini. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah ini Ibu ada sebuah artikel. Sebentar Ibu perbesar ya. Jelas apa tidak? Jelas terbaca? Oh, terbaca. Nah, ini ada artikel. Nah, kira-kira kalau melihat dari yang disajikan ini, ada apa di dalam beritanya? Kira-kira kasus apa, permasalahan apa yang terjadi pada artikel tersebut? Kaitannya dengan penyakit ginjal menempati penyakit urutan ginjal. Kenapa kedua. penyakit ginjal? Menempati urutan kedua setelah penyakit jantung. Iya, ternyata menurut Kemenkes, penderita penyakit ginjal itu menempati urutan Kedua setelah penyakit jantung. Setelah penyakit jantung. Selanjutnya, hanya itu apa lagi? Data dari Kesdes 2013 menunjukkan angka kejadian PGK di Indonesia pada usia 15 tahun usia anak SMP sebesar 0,25%. Iya, ternyata menurut data Riskesdas, PGK itu bahkan diidap oleh anak yang berusia 15 tahun. Itu usia kalian ya. Nah, kalian bayangkan ternyata penyakit ginjal itu tidak hanya menyerang orang dewasa. Ternyata
besar ya, dari persentasenya cukup besar. Ya, nah selain ini ibu juga ada sebuah gambar. Nah ini kira-kira gambar apa? Hijab. Kalau dilihat dari bentuknya dia normal atau tidak? Tidak, ada kelainan kan? Nah kalau yang di atas itu kan kulit ya. Tadi kan kulit termasuk sistem ekspresi kan? Nah itu kira-kira dia normal tidak? Tidak. Nah yang sebelah kirinya itu perut. Gambar perutnya itu perutnya normal tidak? Tidak. Tidak kan? Nah, kalau dilihat dari bentuknya, bahwa gambar tersebut mengalami gangguan. Nah ini juga yang di bawah. Nah dari permasalahan yang ibu sajikan tadi, dari mulai artikel dan gambar-gambar, kira-kira rumusan apa yang bisa kalian kemukakan terkait masalah tadi dengan pelajaran hari ini? Apa saja gangguan dan penyakit yang bisa dialami oleh alat ekskresi? Apa saja gangguan Dan penyakit yang bisa dialami oleh sistem ekskresi? Ada yang lain? Apa iya, bagaimana upaya agar kita bisa mencegah dan mengobati penyakit tersebut? Betul ya? Jadi dari permasalahan tadi, dari artikel tadi, nah kita ingin tahu gangguan apa saja yang bisa menyerang pada sistem ekskresi. Nah kemudian setelah kita tahu bagaimana selanjutnya, kita mencari tahu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengobati penyakit pada sistem ekskresi. Nah itulah, kalian sudah bisa merumuskan permasalahan hari ini. Jadi untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kalian simpulkan tadi, Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD dia ada 3 kegiatan. Nah kalian baca langkah-langkahnya. Anak-anak bergabung di dalam kelompoknya masing-masing ya. Ada 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah sekarang kita lakukan kegiatan yang ada pada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Ada yang perlu ditanyakan? Nah ini Bu tampilkan. Nah yang akan kita lakukan seperti ini. Nah kita akan melakukan uji kandungan gula dan protein dalam urin. Kalian baca langkah kerjanya. Nah itu sudah dijelaskan langkah kerjanya. Silakan mau uji protein, uji gula dulu atau uji protein, terserah. Secara bergantian karena alat kita terbatas ya. Jadi lakukan secara bergantian. Kalau kawannya gula terlebih dahulu, mungkin teman yang lain protein. Jadi saling bergantian ya supaya bisa memakai alatnya sama-sama. Nah nanti setelah kalian melakukan pengamatan, masukkan hasil pengamatannya di dalam tabel. Ya. Diisi apa warna awal, kemudian setelah diuji glukosa warnanya menjadi apa, berubah apa tidak. Begitu juga yang uji protein. Sampai di sini ada ditanyakan? Sudah paham? Betul. Kalau belum, silakan ditanyakan. Nah, setelah melakukan uji urin, nanti kalian melakukan diskusi dan analisis. Jenis gangguan yang terjadi pada sistem ekspresi berdasarkan ilustrasi yang ada pada kegiatan 2. Lihat bagaimana upaya mencegahnya. Bisa juga melalui bahan ajar atau modul yang sudah Ibu bagikan dan baca dari modul. Ya, yang lain juga ya. Silakan keluarkan modulnya. Nah, silakan kalian analisis apa saja penyakit pada sistem ekspresi dan bagaimana upaya mengatasinya. Sampai di sini paham? Kita bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 terlebih dahulu untuk akan menuju meja percobaan kelompok 1, 2, dan 3. Berarti kelompok Iren, Putri, dan Luki. Silakan.
Silakan menuju meja percobaan. Nanti kelompok 4 ada jarak ya. Silakan lakukan percobaan ada dengan petunjuk yang ada di AKPD. Kalau tidak mengerti silakan ditanyakan ya. Nah, yang pertama, mana dulu yang akan kalian lakukan? Keduanya bersamaan atau bagaimana? Boleh keduanya? Pertama, ada di langkah-langkahnya ini. Nah, apa dulu? Gula. Uji gula. Berapa tetes urin? Masukkan ke dalam. Itu. Sesuaikan dengan yang akan diuji. Sudah dikasih label? Ditempel dulu labelnya. Itu gelas urin. Kalau tidak ada blok seperti ini bisa pakai tetes ya. Di sini kan ada tetes, dihitung aja 40 tetes. Ini urinnya. Udah disusut? Oh, udah. Iya. Hitung 40 kalau tidak pakai itu. Silakan ya. Semua 40 berarti kan? Protein 40, gula 40. Apanya? Oh, kalau tidak ada gula urinnya boleh pakai tetes 4. Oh, ada. Oke. 40 tetes atau berapa mili? 2 mili. Pelan-pelan ya. Dan hati-hati dalam melakukan percobaan karena kita menggunakan api. Awas kena tangannya supaya tidak sedot. Lagi. Oke, tuang. Mana lagi setelah itu? Iya, masukkan ke hati-hati ya. Ya. Itu dan bandit. Belum, urinnya itu dulu. Yang kedua. Iya, 4. Yang A lagi tadi mana? 40 tetes juga. Iya, maksudnya yang A. Nah, ini. Berarti ya. Nanti di ini berarti kan. Baru nanti ganti sampel berikutnya. Iya, masih dipakai. Itu udah 2. Sudah. Oke. Oke, masukkan ke sampel A. Bandit kan? Iya, kalau untuk uji glukosa pakai apa tadi? Dibaca ya ininya. Berapa mili tadi? 10 tetes dan bandit. Ini masih Benedict atau masih urin? Masih urin ya? Itu masih urin. Oke, kelompok lain ya? Udah. Itu
kan belakangnya gue letak di sana. Nanti kalau butuh seperti ini. Iya, ganti-gantian. Kalau udah selesai gantian ya. Sampelnya dikasih temannya yang lain. Udah. Tulis dulu. Udah. Oh iya. Sekali lagi. Udah. 20 mili dulu. 2 mili. Kayaknya udah. Nanti diperlihatkan ya hasilnya ya. Dijajarkan tabungnya. Coba baca ini. Pas. Karton tingginya mana? Ada yang ingin tanyakan. Belum. Berapa tetes itu dilihat ya di LKPD ya. Karton tingginya berapa kali? Ingat kalau di glukosa pakai larutan apa? Berapa tabung? 2, 1, yang Benedi. Itu ya. protein Glukosa juga apa protein? proteinnya mana? Protein aja ya. Protein atau glukosa? Coba dibaca lagi LKPD-nya. Kalau untuk uji glukosa pakai benedi atau pakai biuret? Gila glukosa kan? Coba baca di LKPD-nya. Macam-macam langkah-langkahnya ya, jangan salah. Apa ya? Glukosa gula kan? Iya, glukosa gula. Yang dipakai larutan apa? Glukosa. Yang dipakai larutan Benedi. apa? Jangan salah. Kalau gula pakai benedi. Kalau protein pakai Kalau protein pakai biuret. Biuretnya mana? jangan terbalik. Ini. Itu Ini. kan ada tulisannya di bahannya itu. Ini yang kita tidak tetes. Tidak tetes. Apa? Kesini tidak tetes. Gelasnya ini. Untuk ukur. Untuk ukur apa? Kan bisa pakai pakai tetes aja. Iya. Pakai tetes bisa kan dia bisa pakai ukuran, bisa pakai tetes. Kalau biuret berapa mili? Di sini cuma 3 tetes. Iya, 3 tetes. 3 tetes ini? Iya, 3 tetes. Pakai 3 tetes. Langsung aja 3 tetes. Nah, ya, nah. Langsung campur. Iya campur. Kocok perlahan. Nggak dibakar, Bu. Kenapa? Nggak dibakar. Yang dipanaskan yang mana? Yang glukosa ya. Iya. Campurin aja sama yang protein tadi. Ini protein. Warna protein tuh. Kocok. Ini. Kocok. Ya. Hati-hati dengan lampu tulisannya ya. Cara mematikannya sudah tahu? Masuk yang ke yang satu lagi. Cara mematikan lampu tulisannya tidak disebut ya. Tapi langsung di Yang tadi dikocok. Ya berubah kan? Kita apa makan? Dekat ya, betul.
Sudah? Oh, regennya. Kalau misalkan ada, kalau ada biuret aja dulu. Ingat yang dipanaskan yang mana? Baca di Yang glukosa. ya yang glukosa. Berarti Lihat labelnya. Nah, 3 tetes ya. Itu miring. Miring kayaknya masih enggak. Kena. Tiga tadi ya? Iya, Bu. Panas. Terus kalau sudah dimasukkan itu apa katanya? Dipanaskan. Itu yang mana? Nah, Ini yang oh, ini yang glukosa ini bakar. langsung deh. Kocok-kocok. Nggak mesti pakai itu kalau nggak ada dikocok gimana masaknya? Nah, gitu aja. Coba amati perubahan warnanya, kemudian isi dalam tabel pengamatan. Ya, Bu. Kalau ada perubahan warna, disebutkan perubahan warnanya. Kalau tidak ada, berarti tidak ada perubahan warna. Ada waktunya, misalnya. Kenapa tulisannya? Oh, tulisannya kena lem ya. Iya, kena ini Kalau itu terlalu banyak. Nah, sepertinya ada beberapa menit. Ada perubahan warna? Ada Warna apa? hijau, hijau. Lebih mendekati warna oranye apa bagaimana? Hijau. Karena kan warna regennya kan biru, ya kan? Sudah, kemudian Benedik. Uji apa tuh? Pakai yang uji glukosa ya. Berapa tetes katanya? 10 tetes. Coba baca lagi. Oh iya. Ibu yang salah ya. Ibu kira urin. Oh iya. Harus teliti. Nah, warna awalnya kuning tadi ya. Iya, Setelah Bu. dicampur regen biru. Nah, disuruh apa lagi tahap selanjutnya? Panaskan. Oke, coba dihidupkan lampu bunsennya. Apa ini? Korek. Ada yang pegang. Kali ini Bu korek. Ini rapat kali ya kalau korek. Ini beda kelompok kan? Ini Bu, iya. Oh, sudah selesai. Hasilnya gimana? Tidak ada perubahan ya? Koreknya Ada lagi. Nah, ini
ya. Sudah? Oh, LKPD-nya udah diisi. LKPD-nya diisi. Hasil pengamatannya. Apa hasil? Ada perubahan warna? Tidak. Tidak berubah gitu. Iya, tidak ada perubahan warna. Ambil penanya. Oke, yang sudah kembali ke meja. Silakan letak di sana, dibersihkan. Belum sampai ini jadi bisa ini tadi kan sampai dan gantian perempuan pada Nina, silakan. Sajikan dalam seperti ini ya, hasil dari perbuatannya. Kenapa? Mau hitam apa biru? Hitam aja. Apa hasilnya yang tadi di LKPD mana? LKPD-nya? LKPD-nya tadi mana? Loh, hasilnya belum ditulis. Harusnya diisi tadi. Silahkan diisi. Boleh langsung diisi. Iya, hasil tadi. Hasilnya apa tadi? Kehijauan. Oke, itu. Sampel kedua? Tidak perubahan. Tidak, maksud ibu yang uji glukosa ada 2 kali tadi sama. Oh, ini dulu, protein dulu ya, nggak apa-apa. Tidak ada perubahan warna. Tidak ada perubahan warna. Karena kalau sampai kata itu tidak. LKPD-nya di situ ya, karena nanti yang dikumpul ini. Sama tadi hasilnya, coba nih. Sama, tadi kan dijawab. Tadi kan ibu lihat kayaknya warnanya sama. Untuk yang glukosa kan? kayak perubahan. Kemudian buat kesimpulannya. Ini
warna yang terbentuk. Iya, kemudian sudah disimpulkan. Oke. Oke. Jadi hasilnya apa? Ada tidak teridentifikasinya dari tampilan tadi? Karena ada perubahan warna tadi. Ada. Kira-kira kalau itu ada yang teridentifikasi tadi itu termasuk normal tidak? Tidak. Oke, kalau begitu lanjut ke kegiatan 2. Nah, kegiatan 2 analisis penyakit apa saja yang bisa terjadi pada sel ekspresi. Tadi kan sudah terbukti kan bahwa penyakit ekspresi kan bisa mengalami gangguannya. Selain daripada gangguan yang sudah teridentifikasi itu kan ada beberapa juga gangguan-gangguan lain. Nah, silahkan literasi di modul sistem ekspresi yang sudah dibagikan kemarin. Ada pertanyaan. Lalu nanti hasilnya dipresentasikan ke depan, ya. Oke. Sudah, kita lihat setiap kelompok mempresentasikan hasil dari yang kalian lakukan tadi ke depan kelas. Ya, hasil percobaan, kemudian hasil analisis penyakit apa saja yang terjadi pada sistem ekskresi dan apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengobati penyakit sistem ekskresi. Kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Denis? Ya, silakan dipresentasikan, tempelkan di depan supaya kawan-kawannya bisa melihat. Biasanya kok masker? Oh, boleh buka masker kan sendiri kan. Silakan ditempelkan di depan supaya kawannya bisa melihat hasilnya. Itu kelompok berapa ya? Silakan dibuat identitasnya. Semuanya silakan antar identifikasi. Identitas kelompoknya kelompok 1. Silakan ditambahi, tulis kelompoknya di bawah tabel juga boleh. Yang lain nampak? Yang di belakang kelihatan tulisannya. Oke, silakan dipresentasikan kelompok 1 hasil dari uji urin yang tadi kalian lakukan. Nah, ini uji kandungan glukosa dan protein dalam urin dari kelompok 1. Warna urin A setelah melakukan uji glukosa tidak ada perubahan warna. Begitu juga dengan urin B. Saat uji protein urin tidak ada perubahan warna. Kesimpulannya, urin A dan B ketika uji dendrit tidak terjadi perubahan warna dari biru menjadi hijau hingga merah bata, maka menandakan urin tersebut sehat. Namun, apabila terjadi perubahan saat diuji, diindikasikan terkena diabetes mellitus. Nah, urin A dan B ketika uji urin tidak terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah muda hingga ungu, maka urin tidak mengandung protein. Maka menandakan urin tersebut sehat. Tetapi jika terjadi perubahan warna, maka bisa diindikasikan terkena gangguan albuminuria. Ada yang ditanyakan? Nah, ini presentasi dari kelompok 1 berdasarkan hasil uji pengamatannya ya. Dari kelompok lain ada tanggapan atau bagaimana dengan hasil dari presentasi kelompok 1 atau kelompok 2 supaya ada perbandingan? Silahkan dipresentasikan hasilnya. Tempelkan dulu hasil pengamatannya tadi. Dibantu temannya untuk menempelkan hasil pengamatannya di papan supaya teman-temannya bisa melihat. Nah, apakah hasilnya sama? Seperti itu ya. Kita lihat perbandingannya.
silakan. Untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan mengenai hasil mereka? Atau ada yang sama dengan kelompok 1 hasilnya? Sampai. Ya nggak apa-apa, satu aja. Coba dipresentasikan hasil pengamatannya. Ada ini boleh duduk kan? Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dari kandungan glukosa dan protein pada urin. Warna urin A dan urin B sama berwarna kuning. Warna yang terbentuk saat uji glukosa sama-sama kehijauan. Warna yang terbentuk saat uji protein tidak ada perubahan warna. Kesimpulannya, ketika uji Benedict terjadi perubahan warna dan biru menjadi kehijauan, maka menandakan urin tersebut mengandung gula. Kemungkinan orang tersebut mengalami diabetes mellitus. Ketika uji blue red tidak terjadi perubahan, warna dari biru menjadi ungu muda, maka menandakan urin tersebut sehat. Baik, itu presentasi dari kelompok 2. Coba dilihat datanya, kira-kira ada perbedaankah dari kelompok 1 tadi? Ada pertanyaan untuk kelompok 2 terkait hasil dari praktikum? Ada perbedaan tidak? Ada. Perbedaannya di mana? Kelompok Anis gimana? Kalau kelompok Anis sama dengan yang kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 1. Berarti tidak ada perubahan warna. Artinya kalau tidak ada perubahan warna, urinnya bagaimana? Sehat kalau dilihat dari indikator warnanya ya. Nah, kalau kelompok 2, siapa yang sama dengan kelompok 2? Luki, hasilnya bagaimana tadi? Hasil pengamatannya untuk uji urin, apakah ada perubahan warna atau bagaimana? Tidak ada perubahan warna. Yakin? Tadi Bu lihat di LKPD-nya. Coba dilihat. Seperti kelompok 1 atau seperti kelompok 2. Apa perubahan warnanya? Seperti kelompok 1. Oh, kehijauan sama ya berarti. Jadi kesimpulannya, kalau terjadi perubahan warna artinya pada urin tersebut terindikasi adanya penyakit apa kira-kira yang berhubungan dengan gula? Kira-kira diindikasikan orang tersebut kena diabetes atau kalau ada proteinnya albuminuria. Oke. Nah, selanjutnya kelompok yang lain yang akan mempresentasikan hasil analisis berbagai penyakit yang sudah diidentifikasi. Silakan dipresentasikan. Jadi terbukti ya bahwa sistem ekles itu bisa mengalami gangguan sesuai dengan sudah selesai. Sesuai dengan yang uji yang kalian lakukan tadi kan? Nah, teridentifikasi ternyata dengan melakukan uji urin kalian sudah menemukan penyakit apa yang ada pada orang tersebut. Nah, Ibu tadi kan sudah sekalian suruh melakukan kegiatan 2, analisis penyakit apa saja yang lain selain itu. Nah, kelompok Anis untuk yang analisis penyakit sudah selesai. Dan kalau begitu silakan dipresentasikan supaya temannya bisa memberi tanggapan atau bagaimana. Di depan biar lebih kelihatan. Selain daripada yang kita identifikasi, kira-kira penyakit apa saja yang bisa menyerang sistem ekskresi. Tunjukkan temannya hasil karyamu supaya mereka tahu. Nah, itu tentang apa?
Jenis penyakit sistem ekskresi. Ya, silakan dipresentasikan teman-temannya. Jenis gangguan penyakit sistem ekskresi yaitu 1. Batu ginjal. Penyebabnya adalah endapan asam urat dan garam kalium. Cara pencegahannya adalah minum air yang cukup, jangan menahan buang air kecil. Yang kedua yaitu nefritis. Penyebabnya adalah infeksi bakteri sehingga menyebabkan urin masuk ke dalam darah. Bocornya membran glomerulus. Cara pencegahannya adalah melakukan pencakokan ginjal dan cuci darah. Yang ketiga adalah gagal ginjal. Penyebabnya adalah kerusakan pada nefron disebabkan konsumsi obat-obatan yang terlalu berlebih. Cara pencegahannya adalah melakukan cuci darah secara rutin. Yang keempat, albuminaria. Penyebabnya adalah ditemukan albumin dari protein dalam urin. Cara pencegahannya adalah mengatur pola makan, hindari konsumsi minuman mengandung alkohol, soda, dan konsumsi air putih yang cukup. Yang kelima adalah diabetes mellitus. Penyebabnya adalah keadaan ditandai terdapatnya glukosa dalam urin. Cara pencegahannya adalah atur pola makan dan rajin berolahraga. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Ya baik, terima kasih Ani. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Ini penyakit-penyakit tadi yang sudah dipresentasikan temannya. Ya, oke. Kelompok siapa yang ingin mempresentasikan tadi posternya? Poster upaya untuk bagaimana mencegah penyakit ginjal. Kelompok siapa? 4. Kelompok 3, silakan dipresentasikan. Nampak kalau di sebelah sana? Kelihatan? Tertutup ya? Kalau di sana juga. Oke. Nah ini terkait dengan penyakit organ ginjal ya, yang dibuat ya putih ginjal, oke, seperti ini ya. Nah, silakan dipresentasikan. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan upaya pencegahan atau pengobatan penyakit ginjal, yaitu 1. Minum air putih yang cukup, 2. Pola makan yang sehat, 3. Olahraga teratur, 4. Hindari konsumsi obat berlebihan, 5. Stop merokok. Nah itu hasil poster dari kelompok 3. Cukup baik ya, menarik. Itu salah satu solusi bagaimana untuk mencegah apa itu? Kalau dilihat dari poster kelompok 3, untuk mencegah penyakit organ apa itu? Ginjal. Yang lain ada buat apa? Kulit, hati, apakah juga perlu dijaga? Perlu. Ya. Yang lain juga tadi ibu lihat bagus-bagus ya posternya. Nah, dan untuk Uki, terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya. Cukup baik dan cantik, menarik. Karena syarat kelompok itu harus menarik, karena harus membuat orang minat untuk membacanya. Supaya apa? Supaya pesan yang ada di poster Tersampaikan. Silakan Uki, terkait dengan poster ada komentar mungkin? Tidak, sudah baik ya? Bagus. Sudah bagus. Oke, baik. Jadi sekarang kita tanya. Tadi kita sudah melakukan uji, ya kan? Sudah melakukan penyelidikan uji urin, kan sudah membuktikan, ya kan? Sudah membuktikan. Nah,
Menurut kalian, bagaimana kalian mengikuti pembelajaran hari ini terkait dengan materi hari ini? Ada yang bisa menyerang ekspresi tadi? Ginjal, kira-kira penyakit apa saja yang bisa diidentifikasi tadi? Gagal ginjal, lempitis, apa lagi? Alminuria. Kemudian Diabetes. Kemudian kalau hati, kira-kira apa saja gangguan yang bisa terjadi pada hati? Penyakit hepatitis, ya kan? Penyakit kuning. Tapi pernah nggak di apa namanya imunisasi? Ada kan? Ya, itu salah satu upaya Pencegahan penyakit hepatitis. Ini dia. Hepatitis disebabkan oleh virus. Nah, upayanya apa aja tadi? Bisa dengan minum air putih yang cukup, ya kan? Pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat itu mengerti maksudnya? Dijaga Makan makanan bergizi Banyak. bukan makan banyak ya, makan porsi banyak. Makan pola makan yang baik itu yang gizinya seimbang. Ada memenuhi semua unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh. Kemudian olahraga teratur. Ya, salah satu usaha atau upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemudian yang keempat tadi yang dipresentasikan, hindari konsumsi obat dan ya, konsumsi obat yang berlebihan. Kalau dilihat dari gambarnya obat kimia ya. Jadi kemudian terakhir stop merokok. Bahkan harusnya tidak merokok. Bukan hanya stop tidak merokok. Ya, kemudian hindari tempat yang memiliki polusi tinggi. Dengan yang materinya sepertinya sudah selesai. Nah, sebelum Ibu lanjutkan kepada evaluasi, adakah yang akan ditanyakan oleh anak-anak sekalian tentang materi hari ini? Sudah paham? Atau seperti apa? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Sudah? Oke, gimana belajar hari ini? Ada pengalaman apa? tentang ginjal. Pengetahuan tentang ginjal. Apa lagi? Mengetahui penyakit sistem ekskresi. Oke, jadi dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang bisa dapat kalian simpulkan? Gangguan dan kelainan pada sistem ekskresi antara lain gagal ginjal, batu ginjal, nefritis, albuminuria, diabetes mellitus, diabetes insipidus, penyakit kuning, hepatitis, jerawat, TBC. Diabetes mellitus ya, bukan mellitus. Lain. Ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulan hari ini? Nefritis dengan bantuan antibiotik, diabetes mellitus dibantu dengan suntikan hormon insulin, gagal ginjal dapat dibantu dengan mesin cuci darah atau hemodialisis, batu ginjal jika masih kecil dapat dibantu dengan bantuan sinar laser, batu ginjal yang besar dilakukan dengan operasi. Ya, itu upaya pengobatan ya, apabila sudah sistem ekskresi sudah mengalami gangguan ya kan. Nah, oke, baik, betul bisa disimpulkan seperti itu. Ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulan hari ini? Ya, Denis. Upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan menjaga pola makan dan minum, menghindari merokok, menghindari minum-minuman yang beralkohol, dan berolahraga dengan rutin. Ya, jadi pelajaran kita hari ini yang pertama, bahwa pada sistem ekskresi itu terdapat beberapa jenis gangguan dan kelainan. Di antaranya ada tadi yang disebutkan oleh temannya, betul, nefritis, gagal ginjal, kemudian diabetes mellitus, ya kan, diabetes insipidus, dan selain itu ada juga kita bisa mengupayakan bagaimana mengobati penyakit pada sistem ekskresi seperti cuci darah, ya kalau yang sudah terkena ya.
Nah, bagaimana kalau dengan yang belum? Ya itu tadi dengan menjaga pola hidup yang sehat. Hidup yang sehat itu tadi bagaimana? Pola makan yang cukup. Dari makannya, dari minum, minum yang cukup, kemudian olahraga, Tidak merokok. tidak merokok. Ada lagi yang lain? Iya, hindari konsumsi obat dan juga satu lagi, ada yang bisa menambahkan? Tidak boleh bergadang, artinya harus tidur yang cukup. Oke, baik, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Kalau begitu, Ibu akan mengadakan poster. Silahkan siapkan penanya, kerjakan soal yang Ibu bagikan tentang pelajaran hari ini. Karena soalnya hanya 10, jadi Ibu kasih waktu hanya 10 menit. Dan kerjakan secara ini. Nah baik, sudah selesai. Habis waktunya, silakan dikumpul ke meja Ibu. Semuanya, silakan dikumpul ke meja Ibu satu persatu ya. Di sebelah sana. Silakan dikumpul semuanya. Silakan dikumpul semuanya. Waktunya habis. Ayo, waktunya habis. Kumpulkan saja semuanya. Sudah semua? Sudah, Bu. Gimana soalnya, mudah? Sudah selesai materi kita hari ini. Minggu depan kita masuk ke materi berikutnya ya. Masih tentang sistem ekskresi ya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga kita sehat selalu sehingga bisa melakukan pembelajaran tatap muka walaupun masih pada masa pandemi. Tetap ya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, terapkan dimanapun kalian berada.